Ini kacau banget guys, Vivo akhirnya keluarin senjata andalannya yang kemarin itu potensinya kuat banget. HP compact fitur flagship, beda dari yang lain. Bahkan iPhone Air yang digadang-gadang compact king lewat ya. Padahal lu udah bayar mahal buat experience yang cuma gitu-gitu aja. Tapi Vivo X300 udahlah, nggak usah gua suruh beli, gua udah bisa baca nih. Market udah banyak yang order HP ini. So, kita bumper dulu. Oke, lu tahu nggak masalahnya HP compact itu apa? Biasanya nih ya, ini biasa ya, butut banget ya. Kayak gue barusan bilang, lu udah bayar mahal tapi fiturnya kepangkas gara-gara ada compactnya. Masalahnya gini cuy, lu itu pengen HP yang bisa diajak kerja keras harian, main game tanpa frame drop, kameranya juga bagus kalau bisa dan HP-nya nggak mau yang gede. Ya beberapa orang nggak suka lah bawa HP gede di kantong menu-menuhin, kadang berat juga. Ya mau nggak mau bawa tas tambahan lagi. Kenapa nggak bisa dibikin flagship ukurannya ya kecil aja gitu? Vivo X300 ini jelas masih ada identitas flagshipnya. Dari segi hand feel-nya, HP padat kerasa megang HP mahal dengan desain yang nggak bikin sidik jari di back panel kacanya, serta desain kameranya membulat yang nge-state kalau dia itu punya konfigurasi yang oke. Intinya one-handed user ini nyaman banget. Durabilitasnya aman, IP68, 69 udah standar ya. Warnanya ya mungkin komentar gue satu aja sih, kayak sedikit kurang wah aja sebenarnya. Aurora pinknya ini kayak masih agak bingung Vivonya ya. Mau pink aja sekalian atau kayak ke silveran. Mending langsung hajar pink aja gitu menurut gua. Biar stand out warnanya. Jadinya warna yang paling oke sih ya jelas yang netral is the best ya, Mist Blue atau Phantom Black ya. But tetap debatable. Lu sukanya yang kayak gimana? Oke. Bobot masih sekitaran 190-an gram. Walaupun kecil tapi tetap reasonable karena baterai di dalamnya ini tetap besar. 6040 mAh Blue Volt battery ya. So ya udah nggak worry HP kecil punya kapasitas yang kecil juga. Satu masalah HP compact udah lewat ya. Tapi 4 hal lah yang gue suka banget dari desain Vivo ini. Desain, kamera, performance, dan juga OS-nya. Ya overall bagus semua, tapi itu yang most anticipated lah. So kira-kira lu suka bagian mananya? Kasih tahu ya. Sekarang gue bahas soal OS dulu. Ya gue sih urep singkat aja karena gue yakin banyak banget yang bahas soal OS Vivo yang baru ini. Jadi Origin OS 6 ini udah hadir di Indonesia sekaligus global. Yang mana semenjak cuma ada di Cina ini, OS-nya itu bener-bener jauh naik level dibanding OS Vivo sebelumnya, yaitu Phantom OS. Ini juga jadi angin seger nih buat teman-teman yang punya HP Vivo yang masih ada jaminan update untuk update ke Original OS. Karena lu ada kemungkinan juga bakal dapat OS ini. Secara penggunaan OS ini bener-bener intuitif, udah masuk level OS yang gampang digunain, nyaman, smooth user experience-nya. Cuma memang karena ini baru di porting secara global, fiturnya ini belum sefull yang ada di Cina dan tentunya masih ada sedikit bug. Bukan bug yang ganggu kok, tenang. Hal ini wajar karena proses perpindahan secara major itu nggak mungkin langsung 100% perfect. Tapi lu cobain aja, kalau udah pakai Origin OS 6 ini rasanya tuh beda banget. Dari docking file langsung ke Origin Island-nya, terus juga animasi lock screen-nya dengan AOD-nya juga makin bagus, makin kerasa HP mahalnya lah. Dan buat para penikmat produktivitas, Office Kit ini bener-bener kepake banget buat lu gunain Vivo secara bersamaan dengan laptop lu. Bahkan transfer file jadi lebih mudah juga. Tentunya ke iPhone juga nih, udah ada one tap transfer ya. Jadi udah nggak perlu pusing lagi kalau temen lu pakai iPhone buat kirim-kirim file. Dan tentunya lu bisa expect lebih lagi di update Origin OS selanjutnya yang bakal matengin si Origin OS 6-nya sekarang ini nih. Dan HP ini udah punya jaminan 5 tahun OS upgrade dengan 7 tahun security update juga loh. Gokil ya, makin lama nih sekarang. Selanjutnya display, yang jelas udah flagship level. 6,31 inch tepatnya yang sekarang bisa turun brightness sampai 1 nits aja dengan maksimumnya di 4500 nits. Dan resolusinya, refresh rate, bahkan tingkat HDR-nya kayaknya nggak perlu gue bahas lagi semenjak ini level paling atasnya. Udah asik lah buat lu peres waktu lu nontonin konten di Vivo ini. Secara fisik juga udah punya bezel super tipis yang ngebuat mewahnya juga udah lah ya. Nah sekarang performance-nya yang kombinasiin Dimensity 9500 dengan chip buatan Vivo yaitu V3 Plus chip. Ini chip udah ada dari varian Ultra dan dikombinasiin dengan chip MediaTek yang baru. Jelas yang akan dijual di sini apa? Ya performance dengan efisiensi yang tinggi. Dimensity ya udahlah jelas ya. Nah
chip Vivo ini dari generasi pertama sampai sekarang ini teknologinya gila sih. Yang bantu bikin HP lu irit baterainya, foto lu jadi oke, buat main game juga lancar. Nah, untuk variannya ada dua nih, 12 256 GB di 14.999 juta dan ada juga 16 512 GB di 16.999 juta. Memang harga yang sangat memancing hawa nafsu dan jelas ada kenaikan harga dari generasi sebelumnya. Ini gue bahas satu persatu ya, dari harganya. Nah, kenapa bisa naik nih? Nah, simpelnya harga chipset untuk yang baru itu udah pasti lebih mahal. Ditambah komponen-komponen baru yang lainnya pun juga pasti mahal, kayak tipe UFS versi baru, memori RAM yang lebih kenceng yang baru juga ya. Itu jadi salah satu consider lah. Tapi gue rasa dengan kenaikan harganya sekarang nggak jadi deal breaker sih sama apa yang akan lu dapetin, yaitu HP ini. Plus kalau jiwa oportunis lu ada ya lu carilah promo-promo toko atau saat pre-order sekarang. Terus juga variannya memang mancing banget ya. Yang base-nya itu di 12 256 GB. Terus kalau nambah dikit jadi 16 512 GB. Kalau dari gua sih ya, perbedaan RAM itu nggak akan sepengaruh banget itu loh. Ya, standar 12 GB itu udah cukup banget sebenarnya. Kecuali kita bahas storage nih. Kalau lu butuh buat nyimpen banyak data, install aplikasi banyak, nggak mau ribet storage lo habis, ambil varian tingginya aja. Secara spek yang gue gunain ini juga udah punya performance yang kencang. Kayak di Antutu 11-nya dapat 3,1 juta. Geekbench singlenya itu di 3.200 dan multinya di 9.500. Kalau untuk slingshotnya di 22.000 dan wildlife-nya di 25.000. Memang dari Antutu 11 ini skornya itu nggak sampai ngedeketin angka 4 juta. Tapi 3 juta. Angka yang masih gede banget. Dan jelas Vivo ini bukan HP yang performance-nya di push abis. Cukup kencang aja dan dijamin anti nge-lag udah pas tuh ya. Yang mainan performance mah ya nanti saudaranya si iQOO ya. Bahkan jangan kaget juga untuk stability test di CPU throttling test dan wildlife-nya itu juga kurang aman ya. Karena sebenarnya tipe Vivo ini itu ngeboost di awal biar kenceng aja, tapi kalau udah jalan repetitif disesuaikan performance-nya. Jadi kelihatan tuh ya turun memang ya. Dan juga untuk ngejaga suhunya itu nggak panas lah. Apalagi ini kan HP compact, luas penampang buat sebarin suhunya itu nggak kayak HP biasa. Atau ya langsung aja lah kita lihat hasil dari tes gamingnya aja buat jadi gambaran sekencang apa kalau HP ini. Kalau HP ini ya. Dan semuanya ini di mode performance ya. Plus juga ada beberapa fitur game yang wajib lu tahu juga, jadi pantengin. Oke, di game pertama Genshin Impact settingan highest 60 FPS bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 11% dengan rata-rata FPS yang didapat di 60 dan suhunya itu yang tertinggi di 42 derajat Celcius. Yang gue dapet di sini settingan kayak gini nggak ada frame drop sama sekali dari experience-nya. Bahkan dari chart yang kita dapat aja itu kayak naik turun, tapi ya nggak terlalu terasa. Untuk suhunya pun juga di ranah yang aman karena di mode performance juga. Bisa nyentuh di 42 derajat Celcius di sisi depannya, tapi ini masih di level yang belum sampai mengganggu jempol kalian kalau lagi main game. Dan bukti jelas juga kalau HP ini nggak di RAM performance-nya ya, ini gila-gilaan banget nih sama Vivo. Nice lah. Dan gue juga ada nyoba fitur buat gamenya yaitu game super resolution yang kalau gue cek sih dia ini nge-upscaling resolusinya sedikit. Walaupun ya kalau secara mata ya emang agak susah ngeliat perbedaannya. Apalagi untuk di layar sekecil ini harus detail banget. Kayak di settingan yang sama di super resolution high quality. Nih kalau di Genshin juga highest 60 FPS. Kita main di 30 menit baterainya berkurang 12%, rata-rata FPS juga sama di 60 dan suhu permukaannya pun juga kurang lebih sama. Ini dapetnya di 41 derajat Celcius. Ya memang secara experience itu nggak akan kerasa banget perbedaannya. Dari per pixel per pixelnya maksud gua, terus juga FPS-nya nggak kerasa, cuma nggak beda jauh, cuma beda jelas perbedaannya itu dari grafik testnya. Resolusi saat fiturnya mati itu lebih rendah daripada saat super resolutionnya itu aktif. Tapi ya lagi-lagi beda angkanya itu kecil banget. Cuma fiturnya jalan. Lanjut aja deh, kita ke game kedua yaitu Mobile Legends. Di settingan ultra 120 fps bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 5%. Dan rata-rata FPS-nya dapat di 118 dan suhu permukaannya itu cuma di 36 derajat Celcius. Dan buat Mobile Legends juga kurang lebih sama kayak Genshin tadi ya. Frame-nya bener-bener lurus banget. Gak ada frame drop sama sekali selama gue main 30 menitan dan kenaikan suhu permukaannya pun juga gak terlalu signifikan. Masih terbilang adem banget.
Dan untuk konsumsi lainnya juga udah lumayan irit. Pokoknya dah bagus lah ya, enak banget lah buat main game ini. Kalau di game PUBG Mobile, settingan smooth ultra extreme 120 fps, bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 11%, dan rata-rata FPS-nya di 117 dengan suhu permukaan yang tertingginya itu cuma 41 derajat Celcius. Nah, buat PUBG sama juga nih, settingan frame rate mentok 120 fps bisa. Dan gue nyoba main push FPS-nya kelihatan hampir lurus ya di 120 fps. Cuma emang kalau lagi di keadaan perang banyak orang, FPS-nya itu jadi agak sedikit ngedrop. Dan suhunya pun juga lumayan sampai 41 derajat Celcius. Sebenarnya masih cukup aman, tapi note tambahan untuk khusus HP kecil ini yaitu di bagian speakernya, karena stereonya itu kurang lebar, jadi stage-nya pun juga kurang lebar. Tapi ya ini bukan jadi jelek kualitasnya, cuma feel surround-nya aja kalau lu gunain speaker tuh agak berbeda di Vivo X300 ini. Lanjut ke game selanjutnya ya, Garena Delta Force, settingan smooth 120 fps, bermain 30 menit, baterai berkurang 9%. Dan rata-rata FPS-nya dapat di 110 dengan suhu permukaannya itu cuma di 40 derajat Celcius. Nah, di Delta Force ini agak lain. Settingan frame rate buat di 120 fps, tapi ternyata di game ini ya, si X300 ini masih kelihatan naik turun performance-nya. Kelihatannya sih dari Garena Delta Force-nya ini belum bisa enable Dimensity 9500 dengan maksimal kayaknya. Apalagi ini versi Garena kan, tapi tetap aja gue masih bisa dapat pengalaman bermain yang mantap juga. Soalnya emang naik turun itu ya yang gak terlalu signifikan juga, jadi masih aman lah buat main dengan enjoy. Nah, untuk fitur-fitur gaming lainnya ya, kalau lu buka setting di Ultra Game Mode, di pengaturan lu bakal ngelihat fitur-fiturnya. Cuma memang game yang kena cakupan untuk support di handphone ini masih belum banyak. Kayak contoh fitur interpolation frame ya, frame interpolation maksud gue. Di handphone ini sebenarnya udah ada, cuma waktu gue cek ternyata fitur ini cuma baru mendukung satu game doang, yaitu AOV. Jadi ya gue cuma bisa berharap aja ini fiturnya bisa cepet-cepet ada di game berat kayak Genshin atau WoW gitu ya. Jadi biar fungsinya yang sesungguhnya ini beneran kepake. Yang lain kayak game visual enhancement ya buat preset tuning warna layarnya aja ya pas lagi main. Cuma ini lumayan ngebantu kalau misalkan gue lagi main PUBG karena gambarnya kelihatan jadi lebih terang dan bayangan orang jadi lebih kelihatan di mata kita. Terus ada juga mesin haptic yaitu 4D game vibration, salah satu fitur yang lumayan gue suka, yang mana kalau pas lagi main game tembak-tembakan kayak PUBG ini sering banget gue pakai, berasa feel getaran dari recoil senjatanya, jadi lebih beda rasanya. Fun to try lah. Dan sisanya sih kurang lebih sama kayak yang ada di X200 sebelumnya. Ya memang enhancement sekarang yang dari V3 Plus-nya aja sih, jadi lebih oke aja. Sama ya jangan lupa nih, kecil-kecil gini juga dapat fitur bypass charging loh. Jadi gas main game lebih lama lagi. Tapi ya satu hal sih, gue itu sebenarnya penasaran banget sama fitur ray tracing. Soalnya kan di Dimensity ini udah bisa. Dan salah satu game yang udah ada fiturnya juga secara default itu ada di game Sword of Justice. Cuma ketika gue download, kayaknya game ini masih belum support full sama GPU yang ada di 9500-nya. Jadi ya mungkin soon lah ya, soon ya. Untuk konektivitas, HP ini juga ready latest teknologi lah ya, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ready ya, USB-nya 3.2 Gen 1 juga, NFC-nya jelas, udah aman banget lah. Plus juga yang tadi gue udah mention ya, yaitu udah ada tools buat lo bisa transfer file selain dari quick share. Jadi udah multifungsi banget ya, sensor pun juga udah komplit. Jadi buat level Vivo kali ini udah bener-bener all out lah ya. Sekarang masuk ke bahas kamera, bahasan terakhir ya. Jadi langsung aja, pertama lu bisa lihat dulu hasil-hasil foto yang udah kita ambil seperti biasanya. Dari konfigurasi 200 megapiksel main kamera, 50 megapiksel ultra wide, dan telefotonya juga masih co-engineer juga dengan Zeiss ya, yang jadiin Vivo kali ini bener-bener king smartphone buat segmentasi kamera. Ini nggak kalah loh sama versi Pro-nya. Yang gue suka itu tetap ada telefoto periskopnya, yang jadinya ini pun juga bisa jadi HP untuk konser. Bener-bener legit lah fotonya, tapi gue kasih tips aja kalau lu mau foto-foto saat konseran. Aktifin stage mode-nya. Ini kepake banget karena nanti Vivo-nya akan secara otomatis menyesuaikan buat pengambilan gambar di area low light, cahaya panggung keras, dan juga orang yang ada di atas panggungnya ini bakalan beda nih. Cuma memang gue belum sempat datang ke konseran ya, jadi belum ada contohnya. Tapi ya ini jadi catatan aja buat kalian. Sama pula buat dual view stage video. Ini bukannya ngikutin iPhone loh. Vivo memang udah ada, cuma kali ini di enhance. Lu bisa pakai kamera telefotonya yang jadinya lu tetap bisa dapat detail panggung plus video selfie lu. By the way, stage mode tadi nggak cuma buat foto aja, video pun juga bisa, namanya stage recording. Dan yang terakhir sih, ya udahlah, lu explore semua fitur-fitur yang dibawa sama Vivo ini, terutama main kameranya dan juga ultra wide-nya yang udah resolusi tinggi.
Sedangkan kalau video, Vivo ini bisa rekam video semi profesional. Dari bisa rekam video log, ada teleprompter juga, ya dengan resolusi ready-nya itu di 4K 60 fps dan 4K 120 fps pun juga bisa. Cuma untuk switching lensnya ini masih terbatas di 4K 30 fps aja. Nggak tahu ini kenapa ya, kayaknya gua rasa memang belum dibuka aja sama Vivonya. Harusnya itu bisa. Secara dari speknya udah cukup mumpuni pula ya, tapi hasilnya pun juga udah oke banget. Dan di akhir video kali ini ya gue bisa bilang lah, Vivo X300 itu memang bisa jadi the best all rounder lah. Terutama buat yang suka HP compact. Vivo bisa kasih HP ukuran mini tapi fiturnya itu nggak dipangkas. Sebenarnya ini poin utamanya lah ya. Nggak banyak consider yang malah jadinya deal breaker ketika lo beli HP kecil. Lo bisa lihat kan, dua brand besar kemarin jual HP tipis tapi masih belum bisa minimalisir kekurangannya. Yang jadinya nggak banyak yang minat. Ya nggak banyak ya, bener-bener harganya udah mahal tapi banyak mikir karena fiturnya dipangkas. Nah Vivo ini enggak, udah jelas ya buat di ranah flagship Vivo udah kasih pilihan buat lo. Kalau masih nggak suka sama HP compact ini ya lo bisa ambil Vivo X300 Pro yang jelas lebih superior juga. Jadi nggak ada celah nih buat lo untuk nggak beli Vivo sebenarnya. Mau dijadiin daily driver ataupun secondary pun gua rasa Vivo ini udah wajib lo consider buat pakai sehari-hari, buat jalan-jalan, atau datang ke event-event konser dan sebagainya. Lu bisa puas-puasin sih pakai HP ini. Sedikit sih yang gue komentarin itu ya, cuma dari segi OS-nya aja yang masih belum matang. Tinggal tunggu dikit lagi aja. Sama satu lagi deh, kenapa nggak ada warna putihnya gitu ya? Padahal tuh menarik. So, desain, OS, kamera, dan performance 4 hal yang gue harap Vivo nggak banting setir lagi. Terus diimprove dan konsistenin aja deh. Dari X100 series muncul dan kasih potensi gede, terus di X200 series kemarin langsung jadi handphone yang mateng. Nah, X300 series sekarang nih ya, gue rasa udah waktunya panen. Bakalan lebih banyak yang gunain HP ini. Tapi menurut kalian gimana? Udah ada belum yang pre-order HP ini? Atau udah ada yang cobain langsung belum Vivo X300 ini? Coba komen aja di bawah. Oke, mungkin itu aja video gue dari bahasan Vivo X300 kali ini. Ya kalau kalian mau beli, ya linknya ada di bawah juga. Tapi yang terpenting sih kita diskusin semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord. Sama juga follow akun unboxing kita di kok nggak dinyantai. Kita juga unboxing Vivo X300 di sana juga. Jadi jangan lupa cek channel baru kita. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.